Yang bikin Indonesia miskin itu koruptor, bukan habaib, bukan ulama. Yang bikin Indonesia pecah belah ini para cukong, bukan ulama, bukan habaib. Yang bikin Indonesia berantakan begini para bandar narkoba, bukan ulama, bukan habaib. Yang bikin Indonesia terpuruk ini tuh gara-gara korupsi gila-gilaan, bukan ulama, bukan habaib. Enak aja, dikit-dikit yang dikatain habaib, dikit-dikit yang dikatain kadrun, dikit-dikit yang dikatain kadrun. Mana kadrun koruptor, mana? Coba tunjukin pada saya. 43 orang yang buron itu semuanya bukan warga negara asli, bukan pribumi. Antum udah tahu lah etnis apa itu semuanya. Yang kemarin kabur ketangkep juga etnis apa, antum juga udah tahu semua. Tapi yang dibakar wajahnya itu wajah Habib Rizik. Habib Rizik bukan pengkhianat. Beliau bersama Pak Taufik Kemas almarhum adalah pejuang, penegak 4 pilar Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu yang ditegakkan oleh beliau. Kata-kata NKRI, ulama Muhammad Nasir yang pertama kali berkata demikian. Habib Rizik itu bukan koruptor. Justru beliau menguatkan KPK. Justru beliau sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi. Beliau banyak memegang data koruptor, banyak yang adu pada beliau. Makanya begini, Habib Rizik itu bukan cukong. Beliau nggak pernah menggarong. Beliau nggak pernah jadi backing Taipan. Beliau juga nggak pernah merampok hak uang negara, rakyat, harta negara. Beliau nggak terlibat dalam Senturi. Beliau nggak terlibat dalam Jiwasraya. Beliau nggak terlibat dalam KTP, IKTP. Para Taipan yang terlibat. Tapi kenapa yang dibakar beliau coba? Beliau bukan bandar narkoba. Beliau justru mendatangi tempat maksiat dan mendatangi banyak dan menyelamatkan banyak para pemuda dan pemudi yang terjerat asusila dan narkoba. Dan hartanya banyak habis untuk urusan begini loh. Tsunami kemarin 4 bulan lo nggak pulang. Lebih daripada 100.000 mayat diangkut. Ayo, siapa yang angkat? Coba jawab, siapa yang angkat? Kok begini dibilang musuh masyarakat? Beliau bukan pengecut. Beliau menghindari kriminalisasi. Hal yang tidak pernah dilakukan dituduh sama sekali. Buktinya Pak Tito udah mengeluarkan SP3 terhadap kasus cat itu. Itu namanya memang rekayasa. Dan Polri, kita angkat topi salut pada Polri. Dan beliau bersih dari masalah itu. Sekarang yang izin tinggalnya lewat tuh dipulang-pulangin. Kan tanda tanya besar, kenapa beliau nggak boleh pulang? Ayo, kan tanda tanya. Karena izin tinggalnya lewat. Kalau lewat pasti udah dipulangin sama pemerintah Saudi. Sampai sekarang kan belum bisa pulang. Coba, beliau bukan lari dari tanggung jawab. Bukan. Beliau bukan cari masalah. Hidupnya semua dicurahkan untuk umat, untuk rakyat. Dia pikirin bagaimana kita kok. Dia tokoh muslim terbesar yang mampu mendatangkan jutaan orang sekali kata-katanya dan kumpul semua di Monas. Siapa yang sanggup demikian? Ada. Ini diserukan deh. Dari mulai presiden, ayo kumpul di Monas. Coba lihat berapa ya. Kepala partai, pimpinan-pimpinan partai berkumpul semua rame-rame, lalu berkata, ayo kumpul di Monas. Ayo berapa orang yang kumpul coba? Seluruh menteri dan pejabat berkata, ayo kumpul di Monas. Ayo berapa orang? Ayo coba berapa orang? Kamu tahu? Ini tokoh besar, ulama, habaib. Kok begini diperlakukan di negara ini coba? Dan alhamdulillah dibakar nggak mempan. Alhamdulillah, kan ini memicu kita pasang wajahnya di setiap gang. Kita pasang wajahnya di setiap lorong kalau perlu sekalian. Semoga pemerintah bisa mendengar dan mendengar aspirasi jutaan pencintanya ini loh, agar berupaya memulangkan dan islahlah, damailah gitu loh. Nggak usah nyari gara-gara sama orang Islam. Mereka nggak tahu dan nggak pernah tahu bagaimana rasanya kalau umat Islam sudah marah dan tersinggung. Mereka nggak pernah tahu itu. Dan jangan sampai umat Islam marah dan tersinggung. Bakauni, mohon doa dari seluruh jamaah yang ikhlas dalam membantu perjuangan jihad dakwah fisabilillah dengan melihat fenomena kehidupan keimanan kita
khususnya kaum mukmin yang sedang dikepung oleh kekafiran, kaum kafirin, bahkan komunis, PKI yang sedang menghina, menginjak-injak harkat dan martabat derajat agama kita. Bahkan kepada kaum ulama, Habibana, imam besar kita, Habib Rizik Syihab.